Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pernah lihat proyek perangkat lunak yang kelihatannya simpel, tapi gagal total? Sementara yang kelihatannya rumit justru selesai tepat waktu dan hasilnya dipakai banyak orang. Nah, ternyata ini bukan soal siapa yang paling jago atau paling cepat bikin program. Tapi ini soal bagaimana kamu mengatur dan menjalankan rencana kerjanya sejak awal. Mari kita bahas hal penting yang bisa menentukan sukses atau gagalnya proyekmu. Kamu mungkin pernah dengar istilah rekayasa perangkat lunak. Tapi apa sih sebenarnya maksudnya? Menurut Swebok versi 4.0, rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation, and maintenance of software. That is, the application of engineering to software. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya adalah penerapan pendekatan yang sistematis, disiplin, dan terukur pada pengembangan, operasi, dan pemeliharaan perangkat lunak. Dengan kata lain, penerapan rekayasa pada perangkat lunak. Nah, jadi jelas ya, ini bukan sekedar ngoding. Rekayasa perangkat lunak adalah sebuah pendekatan yang serius dan profesional dengan 3 karakteristik utama: sistematis, disiplin, dan terukur. Mari kita bahas lebih dalam satu persatu karakteristik ini. Tadi, kamu sudah tahu bahwa rekayasa perangkat lunak punya 3 karakteristik utama: sistematis, disiplin, dan terukur. Nah, sekarang kita bahas karakteristik yang pertama dulu, sistematis. Apa maksudnya sistematis? Artinya, proses rekayasa perangkat lunak itu dilakukan dengan metode yang terstruktur dan terorganisasi. Nggak asal mulai ngoding, ada tahapan-tahapannya yang mengikuti model proses yang dipilih, misalnya waterfall, spiral, atau scrum. Setiap tahap punya aktivitas yang perlu dilakukan sesuai prosedur. Nah, pendekatan sistematis ini bikin prosesnya jadi lebih terarah, bisa dipantau, dan lebih aman dari risiko kesalahan yang bisa muncul kalau semua dilakukan asal-asalan. Setelah kamu paham pentingnya pendekatan yang sistematis, sekarang kita bahas karakteristik berikutnya, yaitu disiplin. Disiplin di sini bukan cuma soal datang tepat waktu ya, tapi lebih ke bagaimana proses pengembangan perangkat lunak dilakukan secara terkendali, konsisten, dan mengikuti standar yang jelas. Dalam rekayasa perangkat lunak, disiplin diwujudkan lewat manajemen proyek yang baik. Setiap anggota tim tahu apa tugasnya dan mengikuti prosedur yang ditetapkan, mulai dari pengembangan, dokumentasi, sampai ke pengujian. Nah, supaya semuanya berjalan lancar, biasanya digunakan juga perkakas manajemen proyek, pengelolaan risiko, dan pelaporan kemajuan secara rutin. Ini semua bukan biar ribet, tapi justru untuk memastikan kualitas tetap terjaga, proses tetap disesuai rencana, dan kalau ada masalah, bisa langsung ditangani. Jadi, pendekatan disiplin itu bikin proyek perangkat lunak nggak berantakan, dan bisa dikendalikan dari awal sampai akhir. Sekarang, karakteristik yang ketiga, terukur. Terukur artinya setiap aktivitas, proses, dan hasil dalam rekayasa perangkat lunak harus bisa diukur secara objektif. Nggak cukup cuma bilang, kayaknya udah bagus, atau sepertinya lancar. Semua harus berdasarkan data dan metrik yang jelas. Misalnya, berapa biaya yang sudah dikeluarkan? Berapa orang yang terlibat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa jumlah bug yang ditemukan? Seberapa baik kinerja sistem? Nah, pengukuran ini memungkinkan tim untuk mengevaluasi kemajuan proyek, menganalisis produktivitas, dan membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan feeling. Dengan pendekatan yang terukur, proses rekayasa perangkat lunak jadi lebih transparan, prediktif, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau ada yang tanya, kapan selesai? Kamu bisa jawab pakai data, bukan cuma tebakan. Nah, 3 karakteristik ini, sistematis, disiplin, dan terukur, adalah fondasi penting yang membedakan rekayasa perangkat lunak dari sekedar aktivitas pemrograman biasa. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.